Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Bible Study GBI PRJ CK7. Dan senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita sama-sama bisa merenungkan firman Tuhan, mempelajari apa-apa saja yang terjadi di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab. Hari ini kita akan sama-sama diberkati dari Ayub 32 dan kita akan belajar untuk lebih lagi memperdalam dari setiap kata-kata apa makna yang Tuhan taruh di setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, yang akan dibacakan. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan supaya Tuhan mengurapi hati pikiran kita supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang membuat kami terkagum bagaimana begitu besar kasih setia-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, pada hari ini kami akan masuk kembali di dalam perenungan firman Tuhan. Kami minta hikmat yang daripada-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya melalui setiap perkataan yang kami dengar hari ini kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan kami bisa menjadi ciptaan yang baru. Karena kami tahu Tuhan, saat kami ada di dalam kegelapan, kami merasa sendiri. Tetapi kami hari ini mau belajar bagaimana terang firman Tuhan sanggup menyinari hati kami. Engkau mengizinkan kami ya Tuhan, untuk masuk di dalam terang itu, untuk hidup di dalam terang itu. Dan izinkan kami pun bisa menjadi terang buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Melalui apa yang kami pelajari, kami bisa memahami setiap firman Tuhan, perkataan Tuhan, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan Bible Study hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, shalom saudara-saudara. Kita hari ini akan masuk di dalam Ayub yang ke-32.
31 pasal kemarin kita melihat bagaimana percakapan demi percakapan yang isinya boleh dibilang kata-kata kalimat yang mungkin berupa syair, yang mungkin menyentuh hati kita, yang mengharukan sekaligus membingungkan untuk kita pahami. Kadang kita merasa bahwa wah, di ayat ini teman Ayub benar nih. Tapi di ayat yang lain Ayub menyanggahnya, ternyata Ayub yang benar. Tapi kenapa dianggap salah gitu? Kenapa Ayub bisa marah kepada sahabat-sahabatnya? Kenapa sahabat-sahabatnya bisa menghakimi Ayub? Nah, bagaimana juga kita melihat semangat Ayub yang berkobar-kobar pada saat penderitaan dialami, pada saat dia berada di dalam titik terendah. Tapi dia masih semangat untuk membela dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia, di hadapan setiap sahabat-sahabatnya. Sampai seolah-olah kita ini semakin baca, semakin bingung saudara-saudara. Dan kita kehabisan tenaga untuk berpikir dan menilai. Ini maksudnya apa sih di ayat ini? Sahabat-sahabat Ayub kelihatannya berusaha membenarkan Allah. Membenarkan setiap perbuatan Allah terhadap Ayub. Mereka menekankan dosa-dosa Ayub. Dan mereka berusaha untuk membuktikan, kamu ini bersalah Ayub. Tapi sebaliknya, Ayub dengan kepercayaan dirinya, dia berusaha untuk meyakinkan sahabat-sahabatnya tentang setiap kebenaran yang dia lakukan. Dan menekankan, ini tidak adil buat aku. Allah tidak adil dalam tindakannya kepadaku. Ayub merasa bahwa sahabat-sahabatnya itu tidak memahami apa yang dilakukan Ayub, apa yang ada di dalam hati Ayub, dan apa yang sedang dihadapi Ayub pada hari ini. Mereka tidak membantu Ayub dan tidak berusaha untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh Ayub, bahkan makin membuat Ayub menderita. Jujur, semenjak saya mempersiapkan Bible study untuk kitab-kitab Ayub ini, saya sendiri mendapat sebuah pemahaman yang mendalam saudara-saudara tentang apa yang disebut sebagai kualitas hidup orang benar di hadapan Tuhan, manusia, dan ternyata masih ada lagi saudara-saudara. Juga iblis itu mengaum-ngaum di sekitar kita, seolah-olah hendak menerkam kita. Nah, di pasal yang ke-32 ini ada percakapan orang baru, yaitu Elihu, di mana dia memandang permasalahan yang dihadapi oleh Ayub ini dari sebuah perspektif yang berbeda dari ketiga sahabat Ayub. Elihu ada di tempat itu pada waktu ketiga sahabat Ayub itu sedang berdebat, ketika Ayub sedang menyampaikan setiap pembelaan-pembelaannya. Nah, dia tahu apa yang terjadi di sana. Ini dia memberikan sudut pandang yang baru disertai dengan hikmat Tuhan. Nah, di mana di sebuah hikmat yang sejati itu berbicara tentang ketaatan kepada Allah. Apa yang sedang Allah kerjakan, apa yang sedang Allah sampaikan. Sebuah hikmat itu bukan dari pengetahuan. Kalau ketiga sahabat Ayub, mereka berbicara melalui apa yang mereka tahu, apa yang mereka alami dan orang lain alami. Apa yang dikatakan oleh orang lain. Tapi kali ini Elihu berbicara dari sudut pandang yang berbeda. Karena ada hikmat di dalamnya. Nah, kita akan melihat bagaimana Elihu menyampaikan setiap perkataan yang akan dijabarkan kepada Ayub. Nama Elihu ini mungkin gak pernah disinggung sebelumnya. Tapi dia merupakan seorang yang paling muda di antara mereka. Dan dia seolah-olah tampil sebagai orang yang menggertak gitu ya, atas apa yang sedang diperdebatkan oleh mereka. Teman-teman Ayub, sahabat Ayub sebelumnya. Nah, di sini Elihu ini seolah-olah dia sedang menawarkan sebuah pemecahan masalah, sebuah solusi dari apa yang sedang mereka alami hari itu. Tapi sebenarnya saudara-saudara, di saat yang sama dia juga sedang menyatakan ada kesalahan Ayub. Ada bagian yang Ayub perbuat sehingga segala sesuatu ini terjadi. Nah, tapi di pasal yang ke-32 ini kita akan melihat sama-sama perkataan-perkataan yang merupakan sumber pemikiran yang berguna dalam kasus Ayub.
dimulai dengan perikop, Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Nah, kita baca dari ayat yang pertama ya. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu. Ya, di sini dia menggertak saudara-saudara. Namanya adalah Elihu bin Barakehel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena merasa mereka yang lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberikan sanggahan, maka marahlah ia, lalu ia berbicara. Elihu bin Barakehel, orang Bus itu. Dia berkata, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu." Nah, pada ayat 1 sampai 6 ini merupakan sebuah narasi di mana di situ diceritakan siapa itu Elihu. Nah, Elihu ini merupakan orang yang dikatakan berhikmat. Dia adalah orang keturunan Yahudi, saudara-saudara. Nah, dari pembahasan dari 1 sampai 6 ini dikatakan bahwa Elihu itu juga merasa kecewa kepada Ayub karena Ayub menyalahkan Allah. Dan dia merasa dirinya benar. Tadinya dia menunggu sampai perdebatan itu selesai karena dia merasa usiaku ini paling muda. Gak layak aku untuk ikutan nimbrung di dalam perdebatan itu. Sehingga dia memberikan kesempatan buat yang lebih tua untuk bisa mengemukakan pendapat mereka. Di mana Elihu menghormati rekan-rekannya yang lebih tua. Tapi di satu sisi dia juga merasa bahwa mereka ketiga sahabatnya ini tidak berhasil. Mau menghibur Ayub, mau menyalahkan Ayub, mereka gak berhasil. Tapi malah membuat keadaan semakin rumit dan Ayub semakin marah. Nah, kita lihat apa saja perkataan-perkataan dari Elihu. Di ayat yang ke-7, pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu. Aku telah memperhatikan pemikiranmu. Hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku. Tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub, tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang kami sudah mendapatkan hikmat, hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku dan aku tidak akan menjawab dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi, mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu karena mereka putus bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak lagi memberi sanggahan. Nah, di ayat-ayat ini berbicara bagaimana Elihu merasa bahwa dia harus mulai menyatakan pendapatnya karena ini adalah merupakan sebuah pernyataan yang harus dia sampaikan bahwa ini dari Allah. Ada roh Tuhan di dalam kehidupanku, ada roh Tuhan di dalam kehidupan manusia yang memberi pengertian. Nah, tapi di sini saudara-saudara kalau kita perhatikan kata-kata Elihu, seolah-olah Elihu ini adalah merupakan sosok yang angkuh. Dia diam, dia mendengar setiap apa yang dibicarakan oleh rekan-rekan Ayub, sanggahan-sanggahan Ayub. Dia ingin dengar, dia menunggu waktunya untuk bisa berbicara. Dan di situ dia mulai menyampaikan kata-katanya dan dia ingin untuk didengar. Dia menunggu bisa berbicara setelah mereka semua selesai berbicara. Sampai dia katakan,
kemarahannya memuncak karena ngelihat bagaimana keadaan demi keadaan itu tidak sesuai dan tidak ada titik temunya, tidak ada solusi yang ditemukan di dalam setiap percakapan dan perdebatan mereka. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku, karena aku tumpat dengan kata-kata. Semangat yang ada di dalamku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya aku merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun, karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Di sini dikatakan, Elihu ini akan menyampaikan segala sesuatu yang menurut dia benar. Elihu berbicara seperti seorang nabi. Dia tidak mau harus berbicara tentang firman Allah yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak mau membela siapapun. Dia tidak mau bahkan menyanjung siapapun. Elihu cuma mau menyampaikan perkataan-perkataan yang benar, yang jujur, dan menurut hikmat saja. Apa yang ditaruhkan di dalam hatinya. Nah, kalau kita lihat di sini, Elihu ini mempunyai argumen-argumen yang lebih kuat. Kita perhatikan setiap perkataannya ada kualitas nasihat yang lebih tinggi dibanding ketika teman atau sahabat Ayub sebelumnya. Sekalipun Elihu ini usianya masih muda. Dia merasa bahwa dia akan berhasil memenangkan perdebatan ini karena ada hikmat yang ada di dalam dirinya. Kalau kita ngelihat, dia mengadakan yang namanya pendekatan-pendekatan baru, di mana dia memberikan sebuah jawaban-jawaban yang berbeda. Dia memberikan saran, anjuran yang lebih bijak dalam menghadapi Ayub. Nah, di sini kita lihat ada sesuatu yang berbeda yang ditampilkan oleh Elihu. Jadi ada 4 ya saudara-saudara yang kita perhatikan, orang-orang yang memberikan petuah-petuah nasihat kepada kehidupan Ayub pada waktu itu. Nah, dalam pasal ini sebenarnya menceritakan bagaimana seorang yang masih muda usianya, yang boleh dibilang mungkin orang memandang dia belum berpengalaman, yang tadinya diam saja, kemudian dia masuk di dalam perdebatan. Tapi ada hal baik, ada sikap yang baik yang ada di dalam kehidupan Elihu yang ditampilkan pada saat ini. Di mana dia menghormati orang-orang yang lebih tua untuk menyampaikan pendapat mereka terlebih dahulu. Tapi ketika dia merasa bahwa ini gak ada endingnya nih, perdebatan ini gak selesai-selesai ini. Ayub tetap teguh dengan pendiriannya, Ayub tetap teguh menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Maka dikatakan amarahnya memuncak dan akhirnya dia mengutarakan pendapatnya. Keinginannya adalah ingin menolong Ayub, ingin memberikan jawaban, ingin memberikan sebuah solusi. Belum tentu orang yang mungkin kita anggap masih muda itu kurang berpengalaman. Nah, di sini Elihu menunjukkan bahwa dia masih muda, tapi dia memiliki hikmat karena ada roh yang hidup di dalam dirinya. Sehingga dikatakan dia berani menegur. Dia memberanikan diri untuk bisa menasehati. Bahkan orang yang lebih tua daripadanya. Orang yang sudah menjalani kehidupan ini lebih lama dari dia. Nah, kalau kita lihat cara penyampaian, kata-kata yang disampaikan oleh Elihu ini berbeda dengan cara ketiga sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Mereka bertiga ini datang kepada Ayub dan seolah-olah menyalahkan Ayub, menegur Ayub dengan keras. Mereka berusaha menghakimi, kamu melakukan ini kan sehingga Allah menghukum kamu. Kamu pasti melakukan ini karena itu kamu ada di dalam sebuah penderitaan. Tapi Elihu menyampaikan pendekatannya berbeda. Dia datang sebagai seorang yang lebih dekat. Dia seperti seorang saudara yang duduk bersama Ayub, di mana
Dia berusaha untuk menampilkan ada belas kasihan yang dia tampakkan atas penderitaan yang Ayub alami pada masa itu. Nah, di sini kita belajar saudara-saudara, dari pasal yang ke-32 ini apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita tentang sikap seorang Elihu yang berusaha menolong permasalahan yang dihadapi oleh Ayub. Ini pertama kalinya nama Elihu disebut. Yang pertama saudara-saudara, di mana Elihu ini menolong dan menjadi seorang sahabat, di mana dia berada di samping Ayub. Artinya keadaan yang sama, bukan di atas atau di depan Ayub, seolah-olah dia sedang menghakimi, seolah-olah sedang menuduh, seolah-olah mereka adalah orang yang paling benar. Tapi dia berada di samping Ayub, dia berdiri di samping Ayub untuk menolong Ayub, untuk mendukung Ayub dalam permasalahannya ini. Itu yang dilakukan oleh Elihu. Kemudian yang kedua, dalam menolong orang lain, dikatakan di sini, kita perlu yang namanya hikmat dari Tuhan. Bukan cuma sekedar pengetahuan. Kalau kita belajar psikologi mungkin, kita bisa menasehati orang. Kalau kita mungkin pakar di dalam pelayanan konseling, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Tapi Elihu di sini menyampaikan, ada sesuatu yang penting ketika kita menolong orang lain, yaitu kita perlu yang namanya hikmat dari Tuhan. Bukan hanya sekedar dari apa yang kita ketahui, bukan sekedar dari apa yang kita lihat dari pengalaman hidup kita maupun pengalaman hidup orang lain. Tapi apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan memberi hikmat ketika kita berusaha menolong orang lain. Kemudian yang ketiga, Elihu yang dikatakan masih muda, berani mengemukakan pendapat. Ketika kita memang waktunya harus bergerak untuk menolong orang lain, ketika ada kesempatan untuk kita berbicara, untuk kita bisa mengemukakan pendapat, jangan pernah takut, jangan pernah merasa bahwa saya ini masih muda, saya ini belum berpengalaman, sehingga saya nggak layak untuk ngomong kepada orang yang lebih tua atau untuk menegur orang yang lebih tua. Tapi kalau keadaan pada waktu itu kita punya kapasitas untuk menolong orang lain, kenapa nggak kita lakukan? Jangan pandang pengalaman, pengetahuan kita. Tapi saat Tuhan ada di sana, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi berkat buat orang tersebut. Mari kita ambil bagian untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin dihadapi orang lain. Dari seorang Elihu kita belajar untuk bersikap dengan benar ketika kita ada di dalam menolong permasalahan orang lain. Nah, di sini yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana hikmat itu ada dalam kehidupan Elihu. Hikmat yang daripada Tuhan, roh yang daripada Tuhan yang menolong dia untuk bisa membukakan jalan, membukakan pikiran Ayub. Dan bagaimana Tuhan menempatkan Elihu sebagai peserta terakhir dalam drama penderitaan Ayub ini. Dan mungkin di ayat-ayat yang selanjutnya kita juga akan belajar lebih lagi apa yang akan dikatakan oleh Elihu. Sampai endingnya di ayat 42 kita mengerti skenario besar yang sudah dikerjakan, yang dilihat, yang dipandang oleh Allah, oleh manusia, dan oleh iblis. Dan kita ngelihat bagaimana di sini orang-orang yang ada di sekitar Ayub menyelesaikan segala sesuatunya, dan mereka pun diberkati melihat segala sesuatu yang terjadi pada hari itu, apa yang mereka lakukan, dan apa yang sedang Allah kerjakan dari kehidupan Ayub. Demikian saudara-saudara, Bible Study dari pasal yang ke-32 hari ini. Kiranya kita semua sama-sama diberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita mau tutup Bible Study hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami menjadi bagian dari Bible Study ini. Kami percaya ada berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Untuk kami bukan sekedar belajar Tuhan, tapi kami bisa mengerti apa yang menjadi bagian yang harus kami kerjakan. Kami bisa menjadi orang yang dikuatkan karena pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Kami bisa diteguhkan di dalam segala apapun yang hari ini menjadi pergumulan kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam hidup kami. Jika kami ada di
Di tengah-tengah masalah, Engkau yang membantu menyelesaikan. Jika kami hendak menolong orang yang hari ini sedang ada di dalam masalah, Engkau yang mengurapi kami dengan hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami letakkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di Bible Study berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.